Baik, Shalom Bapak Ibu. Jadi sebelum firman Tuhan diwartakan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kesediaan Ibu Ruth untuk memimpin di dalam doa. Iya, terima kasih. Mari kita bersekutu bersama. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam pagi hari ini, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau masih mengizinkan kami, memberkati kami dengan segala keadaan, kesehatan, kekuatan, sukacita yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, dan dengan kesempatan yang ada, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh kembali bersekutu di dalam pujian, pengenalan firman Tuhan, dan doa-doa bersama kami. Yang di dalamnya Bapak akan memberkati kami, setiap kami semua. Terima kasih Bapak, dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, Pak Nyoman Sudika, yang telah dipersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam pagi hari ini ya Bapa. Dan kami akan membuka hati kami, telinga rohani kami, untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati juga Ibu Mastri Ayu yang sebagai host setiap harinya, berkati senantiasa dengan segala kelimpahan Bapa, kelimpahan sukacita, kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Demikian juga kami semua, kami akan mendapatkan berkat daripada Engkau. Engkau tuntun juga Bapa yang belum masuk dalam Zoom ini, biarlah Engkau juga memberkati dimanapun, apapun yang dikerjakannya, dan kembali kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ruth. Baik, Pak Nyoman Sudika akan mewartakan firman Tuhan dengan tema bumerang, Pak Nyoman ya. Bagai bumerang. Nah, jadi dari tema ini pasti Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin disampaikan setelah Pak Nyoman mewartakan firman. Dan sebelum firman diwartakan, saya mohon juga Pak Nyoman untuk memperkenalkan diri secara singkat pada kita semua. Terima kasih. Silakan Pak Nyoman, waktu kami berikan. Ya. Baik, terima kasih Bu Mastri Ayu buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk kita belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih juga buat EPWF ya yang sudah memberi kesempatan, dan terima kasih buat teman-teman yang masih eksis hadir sampai hari ini, Pak Hendrik, Pak Ibu Ruth ya. Siapa lagi saya pakai HP ini jadi nak bisa lihat semua yang baru yang lama ya. Pak Jerry ada yang juga Bu Lydia ya. Nah, yang baru ini Pak Samuel, salam kenal Pak. Pak Arnoldus Bega, salam kenal dari saya. Nama saya Nyoman Sudike ya. Saya sudah menikah, punya satu istri dan 2 anak dan 1 cucu ya. Nah, jadi saya adalah latar belakang H dulu yang dapat kasih karunia dari Tuhan Yesus tahun 2002, tepatnya bulan Oktober tanggal 20.
saya menyerahkan hidup saya. Oleh karena sesuatu hal terjadi, sesungguhnya saya bisa hidup sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Harusnya saya sudah tidak ada di bumi ini, saya sudah meninggal, saya sudah mati karena sakit, karena kecelakaan, dan karena kena bom Bali. Dan tiga-tiganya ini saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya tidak punya apa-apa yang saya bisa berikan atas kebaikan Tuhan Yesus, kecuali seluruh hidup saya, seluruh jiwa raga saya serahkan kepada Tuhan Yesus, saya abdikan untuk melayani Tuhan. Ya, sejak saya bertobat tahun 2002, tepatnya 21 tahun yang lalu. Ya, nah akhirnya saya mendapat kemurahan untuk kuliah Malang untuk diploma di STT Sakti Malang, dan kemudian lanjut di STT Anugerah Surabaya untuk nyari S1-nya gitu. Nah, kemudian saya mengembalakan sejak tahun 2012 sampai sekarang ya di Batu Bulan, dan buka perintisan cabang juga di Karangasem. Jadi saya mengembalakan sejak tahun 2012 sampai sekarang. Ya, itu perkenalan saya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mungkin yang lain-lain bisa ditanyakan. Nomor rekeningnya berapa Pak Nyoman? Ya bisa. Iya, ya bercanda aja. Ya baiklah, kita akan masuk ke dalam sesi pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya sekali lagi. Yang saya dikasih judul ini tema bagai bumerang. Nah ini diambil dari Amsal 22 ayat 8. Jadi ya. Nah, jadi dari kitab Amsal ini satu ya, adalah kumpulan hikmat ya. Kumpulan hikmat di mana kitab Amsal ini kebanyakan ditulis oleh Salomo, tetapi ada beberapa juga oleh orang bijak ataupun raja, seorang raja ya, yang juga ada menulis kitab Amsal. Tapi kebanyakan Salomo yang menulis kitab Amsal ini, yang tanggal penulisannya sekitar 970 sampai 700 sebelum Masehi. Nah, adapun tujuan dari kitab Amsal ini ditulis adalah untuk memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sehingga orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan orang bijak akan bisa menjadi lebih bijak lagi. Nah, sekalipun Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman hikmat untuk hidup dengan benar dan bijaksana, tetapi landasan yang diperlukan oleh hikmat tersebut dinyatakan dengan jelas sebagai takut akan Tuhan. Nah, itulah tujuannya, jadi untuk agar orang itu menjadi orang yang bijaksana, ya, orang yang bijaksana. Jadi dalam kitab Amsal ini bagus sekali kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, untuk kita membaca kitab Amsal ini. Dalam Alkitab ini setiap hari satu pasal, sesuai dengan ini kan 30 pasal. Nah, satu bulan 30 hari, kadang 31. Jadi saya punya kebiasaan dulu sering membaca kitab Amsal itu seperti itu. Kalau sekarang misalnya tanggal 1, baca Amsal 1. Besok tanggal 2, baca Amsal 2. Jadi sampai selesai. Itu sangat baik. Karena apa yang pernah kita baca, firman Tuhan itu hidup. Ketika segala sesuatu terjadi, masalah dan lain sebagainya, jadi firman Tuhan melalui kitab Amsal ini akan menolong kita
untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana. Gitu. Jadi saya mendorong untuk setiap kita yang hadir pada malam hari ini itu sangat baik sekali. Apalagi bukan sekedar membaca tetapi diselidiki, itu jauh lebih bagus. Amin. Ya. Nah, jadi itu tujuan kitab Amsal ditulis yang sebenarnya sudah 900 tahun sebelum Yesus ya. Tapi sampai hari ini hidup berlaku begitu di dalam kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa. Nah, jadi di Amsal 22 ayat 8 ini, Amsal 22 ayat 8 yang ditulis saya perhatikan di sini adalah Salomo. Itu mulai dari ayat Amsal 22 17 dan seterusnya itu ada Amsal-amsal orang bijak yang menulisnya, ada juga raja. Tetapi di teks yang dikasihkan ke saya ini, di Amsal 22 ayat 8 yang menulisnya adalah Salomo, Raja Salomo. Nah, jadi demikian firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 8 ini, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Nah, lalu, ya, apa kaitannya dengan bagai bumerang ya? Jadi orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ini seperti bumerang ya. Lalu saya mencari tahu sebenarnya apa arti bumerang itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bumerang adalah senjata lempar penduduk asli Australia, berbentuk lengkung yang terbuat dari kayu yang dapat balik kembali kepada si pelemparnya, yang dapat merugikan atau mencelakakan diri sendiri. Nah, itu dia senjata bumerang. Bumerang adalah senjata milik penduduk asli Australia yang berbentuk lengkung dari kayu. Kita tahu semua ya, begitu dilempar itu itu bisa kembali kepada si pelemparnya dan mencelakakan pelemparnya. Itu bumerang. Nah, apa kaitannya dengan Amsal ini yang mengatakan bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Nah, lalu mari kita lihat di apa yang terjadi di Kisah Para Rasul di gereja mula-mula, ya, Kisah Para Rasul 5 itu Ananias dan Sapira. Saya bacakan di Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 itu judulnya Ananias dan Sapira. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Nah, ini dia. Jadi kecurangan, apa yang ditulis dalam kitab Amsal, bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya juga akan habis binasa. Jadi itu kita mengenal sering hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Orang yang menabur kejahatan akan menuai bencana, menuai kecelakaan, menuai mara bahaya, menuai binasa. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kita perhatikan tadi, Ananias dan Sapira. Ini menabur kecurangan. Ya, dia menjual tanahnya sekian, ya itu dia membawa persepuluhannya ya. Dibilang sekian dia jual tanah. Itu akhirnya Petrus yang sebagai gembala sidang yang diurapi Roh Kudus, urapi Roh Allah, mengetahui tentang kecurangan itu. Akhirnya putuslah nyawanya. Suaminya, demikian juga istrinya. Sama-sama berbuat curang. Ya. Itu gereja mula-mula itu sangat angker ya. Nah, lalu apa yang kita bisa belajar dari kitab Amsal di pasal 22 ayat 8 ini? Nah, ini yang saya ingin menyampaikan 3 hal saja secara singkat. Ya mungkin kita semua sudah mengerti ya bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Memang ini adalah hal-hal yang kadang kita tahu tetapi sering juga kita melanggar atau karena situasi dan lain hal. Nah itu, baiklah pada malam hari ini saya ingin membagikan tentang 3 hal yang akan saya bagikan, yang saya dapatkan dari teks ini untuk kita bisa belajar sesuatu. Yang pertama ya, dari Amsal 22 ayat 8 ini, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Nah, oleh karena itu yang pertama, takutlah akan Tuhan. Amin. Jadi di Amsal 1 ayat 7, ini Amsal 1 sudah ditulis. Jadi semua kumpulan-kumpulan Amsal ini pada akhirnya takutlah akan Tuhan. Demikian juga kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo juga kesimpulannya takutlah akan Tuhan. Nah, Amsal 1 ayat 7, beginilah firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi takutlah akan Tuhan untuk kita berbuat curang atau jahat kepada siapapun. Sadarilah bahwa ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada mata Tuhan yang perhatikan kita. Apapun yang kita lakukan di tempat tersembunyi akan disingkapkan oleh Tuhan di tempat yang terbuka. Demikian juga apa saja yang kita kerjakan di tempat gelap akan disingkapkan di tempat yang terang. Nah, oleh karena itu
takutlah akan Tuhan. Itu yang pertama. Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik dari nasihat-nasihat ini tentang nabur kejahatan, nabur kecurangan akan menuai bencana. Apapun situasi dan keadaan. Oleh karena itu pegang ini bahwa takutlah akan Tuhan. Karena ada mata Tuhan yang memperhatikan. Sekalipun tidak ada manusia yang lihat, sekalipun tidak ada CCTV yang dipasang, tapi lebih baik kita takut akan Tuhan. Itulah suatu tanda bahwa kita benar-benar bertobat, meninggalkan manusia lama, ya, dan metanoia, bertobat meninggalkan 180 derajat, semua kejahatan-kejahatan kita masa lalu yang belum kenal Tuhan, dan sekarang sudah diselamatkan, dosa-dosa diampuni. Ya, kemarin Pak Gede memaparkan banyak tentang hal dosa ya yang terjadi di jemaat di Sardis ya. Saya mohon maaf tidak bisa hadir setiap malam karena sebenarnya saya jam 9, jam 10 sudah tidur. Ya, jadi memang ada pelayanan-pelayanan lain. Jam maksimal 10 saya sudah tidur karena besok pagi harus bangun jam 4 untuk bantu istri saya jualan di pasar, ya, untuk menopang ekonomi dan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya sendiri juga sebagai gembala sidang selama 11 tahun tidak ada mengambil atau meminta kolekte maupun persembahan persepuluhan dari gereja. Jadi saya hidup oleh iman. Saya bekerja bersama istri dan ada orang-orang baik yang menolong saya, ya puji Tuhan. Jadi saya tidak ada mengambil persembahan dari gereja oleh karena gereja kami waktu merintis itu dari kayu. Jadi masih banyak butuh uang, dana untuk membangun gereja dan untuk operasional dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini juga kami, karena jemaat di bawah ini sudah banyak, kadang-kadang acara digabung dengan jemaat di Karangasem, ya, itu tempatnya tidak cukup. Pas lagi acara Natal, Paskah, Tahun Baru, ulang tahun gereja. Nah, sehingga kami akan komitmen untuk naik ke atas, akan di tingkat yang di atas lebih luas, ya bisa menampung kurang lebih 200 orang. Nggak banyak sih. Di bawah ini 40 orang sudah sesak-sesak sekali. Gitu. Karena dulu berpikir bahwa tidak akan ada jemaat banyak seperti ini karena situasi di Bali, di desa. Tetapi ternyata Tuhan terus menambah-nambahkan jiwa yang diselamatkan. Nah, jadi dana-dana atau kolekte itu dipakai 50% untuk nanti pembangunan atas dan 50%-nya untuk operasional gereja. Gitu. Jadi puji Tuhan, Tuhan cukupkan kami sekeluarga. Ya, Tuhan. Dan terima kasih buat orang-orang baik juga yang menolong kami, baik dalam keluarga maupun dalam pelayan. Nah, jadi doakan saya biar saya tidak ngantuk ini soalnya saya kan tidurnya jam 10. Tapi biasanya kalau pas saya tugas, ngantuk saya hilang ini. Karena tanggung jawab dan memang menyukai kalau saya ada pelayanan. Ya, jadi yang pertama untuk kita bisa belajar Amsal tentang di pasal 22 ayat 8 ini, takutlah akan Tuhan. Itu saran saya. Dan yang kedua, ya, yang kedua apa yang kita bisa belajar dari ini, ya, ini ingatlah, ingat ini. Seperti kasus Ananias dan Sapira. Ingatlah, nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Ini di Amsal 22 ayat 1. Masih di Amsal 22, yang ayat 1-nya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ingatlah, nama baik lebih berharga daripada uang. Amin. Nah, seperti kasus Ananias Sapira, mungkin dia seperti, ya saya pelajari juga tentang
apa namanya tafsiran-tafsiran itu, ya salah satunya saya temukan bahwa Ananias dan Safira ini ingin menunjukkan kepada jemaat bahwa dia itu habis jual tanah gitu. Jadi dia memberikan itu, membawa begitu persembahan untuk agar dilihat orang. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia berbuat curang. Malah nama apa? Kan ada orang-orang yang memberi untuk biar dikenal begitu. Nah, ini salah satu adalah contohnya Ananias Safira ini, dan ternyata bahwa dia berbuat curang. Kan seringkali kan kita melihat orang-orang yang melakukan hal-hal baik, ya ternyata koruptor pada akhirnya tuh diseret, kan sering kasus-kasus itu muncul. Nah, maksud saya adalah nama baik lebih penting. Ya, saya setuju ini. Ya, karena nama baik gimana ya? Itu prinsip saya, lebih penting daripada uang dan kekayaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu takutlah akan Tuhan, ya, jujurlah begitu. Nah, kita melihat yang kasus sedang viral misalnya, mungkin kita tahu semua kasusnya Sambo. Ya, dia punya uang triliunan, ya. Tapi apa yang dia lakukan? Nama baiknya tercoreng, bukan hanya nama baiknya, tapi nama institusi. Nah, itu berbahaya. Sedih. Ya, mungkin kita sudah tahu semua bahwa Sambo dan PC adalah orang Kristen. Sangat memalukan. Ya. Mungkin karena saking sibuknya ya, memang mungkin Sambo nggak baca Amsal ya. Semoga bertobat nanti di penjara, masih bernapas, Tuhan masih berikan kesempatan. Syukur tidak dihukum mati. Ya. Ya. Nah, itu. Amsal 22 ayat 8 dikasih, tapi saya turun lagi satu ayat, yaitu orang yang baik hati akan diberkati. Ingatlah bahwa orang yang baik hati akan diberkati Tuhan. Jadi Tuhan akan menolong orang-orang yang baik hati, orang yang suka menolong, orang yang jujur akan diberkati Tuhan. Sekalipun kadang-kadang orang yang jujur itu kelihatannya seperti orang bodoh, tetapi orang jujur, orang benar, ya, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi orang yang baik hati akan diberkati. Ingatlah ini. Ingatlah, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dan orang baik akan diberkati Tuhan. Ingat, kita bisa ingat itu memang ketika kita baca firman atau mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dan itu muncul iman. Ya. Saya di dalam kehidupan saya tantangan sering banyak terjadi ketika ada sesuatu masalah terjadi, firman itu muncul. Nah, firman itu muncul, lalu Roh Kudus kasih hikmat apa yang harus kita lakukan yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, sekalipun ada saran-saran dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan orang yang katanya kenal Tuhan, tetapi kok jalannya seperti ini. Saya pernah mengalami itu. Waktu kasus pajak itu. Ada yang ngasih disuruh bohong-bohong dan lain sebagainya. Enggak, saya bawa dalam doa dan dikasih hikmat oleh Roh Kudus, lakukan ini, temui ini, hubungi orang ini, saya lakukan. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Ya, sekalipun kadang-kadang saran-saran dari orang yang tidak kenal Tuhan itu masuk akal, kayaknya enak, sepintas. Tapi kita punya Roh Kudus. Ketika saran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, di duduk-duduk itu berontak. Ya. Akhirnya kita uji, kita bawa dalam doa, kita serahkan dalam tangan Tuhan biar disaring
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, biar tidak bersalah di hadapan Tuhan. Untuk apa kita seolah-olah menang, masalah kita selesai, tetapi ujungnya maut. Itu seperti bumerang, kan? Dibilang. Nah, oleh karena itu, takutlah akan Tuhan, ingatlah bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amin. Dan yang terakhir, ini mintalah tuntunan Roh Kudus agar dimampukan untuk melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Jadi, yang pertama, takutlah akan Tuhan, ingatlah bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dan yang ketiga, mintalah tuntunan Roh Kudus. Ya, karena begini saudaraku, dunia, keadaan situasi seperti yang saya sampaikan, ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah, ini ada banyak tawaran-tawaran atau jalan keluar. Nah, kadang-kadang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jalan ini kelihatannya seolahnya enak. Oh iya ya, bohong-bohong dikit gini, bilang aja begini, begitu. Tetapi seperti yang saya bilang, kita punya Roh Kudus. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Benar enggak gitu? Enggak lah, saya enggak ngikutin saya akan melakukan ini. Tuhan tolong saya. Nah, karena memang di Galatia 5 ayat 16 ya. Kita akan lihat dulu ya. Jadi Galatia 5 ayat 16 di poin yang ketiga ini. Galatia 5 ayat yang ke-16 ya. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh Kudus, dipimpin hidup kita oleh Roh Kudus. Lalu Galatia 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Jadi, barang siapa menabur dalam dagingnya, menuai kebinasaan. Tapi barang siapa yang menabur di dalam roh, mereka akan menuai hidup kekal. Dan hidup juga di bumi. Ya, sehingga tidak binasa. Nah, ini penting sekali kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hikmat dari Tuhan yang turun, yang memimpin hidup kita ketika mengambil keputusan, ketika membuat keputusan ataupun mengambil suatu tindakan, tidak salah. Makanya penting sekali hidup di dalam roh. Ya, saya percaya bahwa semua yang ada Zoom malam hari ini punya kerinduan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya juga setiap waktu. Itu sebabnya perlu berdoa setiap hari untuk Tuhan tuntun hidup kita sepanjang hari ini, baik di dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan tuntun kami agar hidupku boleh menyenangkan hatimu, ya, boleh memuliakan namamu. Amin. Nah, demikian firman yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dari Amsal 22 ayat 8 ini, ya, seperti yang saya saksikan, bahwa takutlah akan Tuhan, ingatlah nama baik lebih berharga dari kekayaan yang besar, dan mintalah tuntunan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya adalah apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Menabur kejahatan akan menuai bencana. Menabur kebaikan akan menuai berkat Tuhan.
Nah, tadi dikatakan di dalam Galatia, menabur di dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Ya, demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Boleh ada sharing diskusi, tanya jawab. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyerahkan ke Ibu Mastri. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu melalui Amsal 22 ayat yang ke-8 ini Tuhan. Kau mengajarkan kami malam hari ini cukup keras bahwa barang siapa yang menabur curangan, kejahatan akan menuai bencana, kecelakaan, dan bahkan binasa. Tetapi orang-orang yang menabur di dalam roh, menabur kebaikan akan menerima berkat Tuhan dan menerima hidup yang kekal. Tuhan, tolong setiap kami. Kadang-kadang kami sudah sering mendengar ini. Latar belakang agama apapun, latar belakang mereka tahu ya Tuhan. Tetapi mereka di sana kadang sulit melakukannya itu. Karena di bawah hukum dosa. Tetapi kami orang-orang yang telah Engkau tebus oleh darah-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Roh Kudus. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami percaya bahwa kami mampu melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ampuni jika selama ini mungkin kami lalai, ada banyak hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan sehingga kami boleh menuai bencana, petaka, kecelakaan, atau apapun. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami mau dipulihkan, kami mau bertobat, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bahwa orang yang jujur, orang yang baik akan dibela Tuhan, akan berkenan di hadapan Tuhan, diberkati Tuhan, dan menuai hidup yang kekal. Tuhan terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Ruth yang masih mengalami kelemahan fisik. Tuhan, Kau tolong Roh Kudus berikan penghiburan dan kekuatan kepada Ibu Ruth sehingga tetap sukacita, tetap mendapat kekuatan dari Tuhan dan berpengharapan terus di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena hanya Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan kesembuhan buat Ibu Ruth. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga Audi ke dalam tangan-Mu yang kami dengar, katanya sakit, mengalami kelemahan fisik. Tuhan jamah, Tuhan berkati Audi, berikan kesehatan, dan pulihkan kesehatannya, sehingga boleh melayani Tuhan lagi, boleh bekerja lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan berkati kami semua yang hadir di malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.